Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu liburan kalian hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik selalu ya dan sukses. Dan hari ini kita pengen nunjukin ke kalian tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Dan mungkin pertanyaan ini juga selalu menghantui buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Jadi kita langsung searching dan pengen lihat ya berapa hari keterlambatan kita di kredit pintar dan apa saja risiko serta konsekuensi yang sudah kita terima dan jalani selama telat bayar di aplikasi kredit pintar ini. Oke, ini kita pengen update dulu. Jadi ini bukan hasil screenshot atau mungkin hasil cuap-cuap doang. Ini kita langsung yang ngalamin, kita yang langsung jalanin, dan kita pengen berbagi pengalaman kepada kalian. Apa saja yang kalian harus lakukan ketika kalian telat bayar atau mungkin gagal bayar ya di aplikasi kredit pintar. Dan ini aplikasinya sudah kebuka dan kita pengen ngecek berapa hari keterlambatan kita selama di aplikasi kredit pintar ini. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lewatkan giveaway puluhan handphone Android yang akan kita bagikan secara gratis kepada subscriber setia yang beruntung yang berhasil memenangkan giveaway-nya ya. Caranya cukup gampang, kalian tinggal tekan saja tombol subscribe, tanda like dan tanda loncengnya. Itu merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk bisa mengikuti giveaway puluhan handphone Android yang akan kita bagikan secara gratis. Oke, langsung ini kita sudah di kredit pintar dan kita pengen ngecek tagihan saat ini. Dan ini dia tagihannya, dan kita pengen lihat berapa lama sudah keterlambatan pembayaran di aplikasi kredit pintar. Dan ini sudah terlambat selama genap 1 tahun 365 hari dengan denda jatuh temponya itu berkisar 498.000. Dan kita pengen cek total tagihannya itu Rp702.000 dengan denda keterlambatannya Rp498.000. Jadi kalau dibagikan 365 sekitar Rp1.250 ya. Dan untuk aplikasi kredit pintar ini kita cukup apresiasi karena mereka sudah taat dan patuh pada peraturan OJK kepada debitur atau nasabah yang mungkin tidak bisa membayar selama lebih dari 3 bulan. Maka secara otomatis biaya denda, bunga dan lain sebagainya itu wajib dihentikan. Dan untuk di aplikasi kredit pintar itu mereka sudah mengaplikasikannya kepada para nasabah dan debitur yang mungkin telat bayar atau gagal bayar. Pertanyaan yang paling sering menghantui teman-teman lain itu pasti ya, bagaimana sih Bang bisa sampai dengan 365 hari keterlambatan melakukan pembayaran di aplikasi kredit pintar ini ya. Untuk di awal-awal ya hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu baik yang OJK maupun yang masih ilegal, yang sudah resmi ataupun yang masih ilegal, itu cara prosedur mainnya itu hampir sama semua. Jadi mereka tetap melakukan yang namanya itu pengancaman, teror dan lain sebagainya itu ya sudah pasti ada. Hanya saja untuk di aplikasi kredit pintar ini kebetulan mereka tuh sudah OJK dan tidak boleh mengotorisasi kontak yang ada di Android kalian. Jadi kalian memang harus sedikit lebih cerdas dan teliti ketika kalian menggunakan aplikasi pinjaman uang online tersebut ya. Kalau seandainya kalian ingin pinjam, usahakanlah untuk pinjam di aplikasi yang sudah berlabel OJK dan AFPI. Kalau yang masih KSP atau mungkin yang masih ilegal, itu nanti ketika kalian ingin mendaftarkan dan mendownload aplikasinya serta mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan, maka mereka akan meminta izin untuk mengotorisasi kontak yang ada di Android kalian. Itu jangan pernah diberikan atau jangan pernah diotorisasikan, karena itu merupakan salah satu sumber kekuatan mereka untuk melakukan pengancaman kepada kita. Jadi mereka akan
sedot semua data-data yang ada di Android kalian, termasuk di dalamnya kontak, foto, video, dan email dan lain sebagainya yang mungkin bisa diakses mereka melalui komputer mereka itu, sehingga membuat kita panik ketika mereka memunculkan atau mengirimkan nama-nama yang ada di kontak kita. Jelas itu merupakan harga diri kita, karena kita juga nggak mau dikasih malu ya kan, kita juga nggak mau yang ribet-ribet amat. Nanti mereka akan kirimkan beberapa kontak-kontak yang kita anggap penting, dan mereka akan melihat daftar list kontak tersebut di lain kontak darurat ya. Untuk di aplikasi yang non OJK itu mereka bisa mengotorisasi kontak kita dan menghubungi nomor-nomor yang ada di kontak Android kita tersebut, di luar dari kontak darurat yang kita cantumkan. Kalau untuk di kontak darurat itu mungkin hanya ada 2 atau 3, dan mereka bisa membantah. Silahkan kalau seandainya hari ini ada teman-teman kita yang dihubungin sama aplikasi pinjaman uang online yang minta ditagihkan kepada yang bersangkutan atau dimintai tolong untuk disampaikan pesan, kalian tinggal cukup bilang sama teman kalian tersebut, sama orang yang saat ini ditagih sama aplikasi pinjaman uang online tapi tidak pinjam, cukup bilang sama mereka, ketika kalian mengirimkan uangnya, kenapa saya tidak ada dihubungin atau dikonfirmasi. Kebanyakan aplikasi pinjaman uang online saat ini hanya sekedar menerima pencantuman kontak darurat. Jadi mereka itu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika ingin melakukan pencairan. Tiba-tiba ketika gagal bayar atau mungkin telat bayar, mereka malah menghubungin ke kontak darurat. Sementara kita itu nggak tahu apa-apa ya. Dan beberapa aplikasi pinjaman uang online saat ini yang sudah OJK itu tidak boleh lebih ya dari beberapa kali untuk menghubungi kontak darurat, apalagi ke nomor kantor kalian, itu nggak boleh. Jadi mereka hanya boleh mengkonfirmasi itu kepada nomor yang kalian masukkan. Jadi kalau di samping dari situ mereka tidak boleh. Dan mungkin pertanyaan yang lain, ketika kalian sudah telat bayar atau gagal bayar di satu aplikasi pinjaman uang online, kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi yang lain, itu sering masuk pertanyaan apakah masih bisa atau tidak. Jawabannya bisa, dan silahkan dicoba kalau masih pengen coba. Tapi aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya ya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya, supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada biaya tambahan ya, sudah ada pasti biaya bunga, denda, riba dan lain sebagainya itu di aplikasi tersebut, termasuk itu untuk biaya platform. Untuk saat ini aplikasi pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu biaya platformnya sangat tinggi ya, masih tergolong mahal banget. Jadi memang harus benar-benar kita pikirkan sebelum kita melakukan pengajuan pinjaman uang online di aplikasi apapun itu. Jadi buat kalian yang mungkin masih pengen tahu dan ingin banyak tahu, kalian bisa menuliskan kolom pertanyaan kalian di kolom komentar yang baru. Aku pengen pesanin jangan nimbrung di komentar orang lain, karena itu notifikasinya tidak masuk ke dalam pemberitahuan kita. Jadi silahkan bertanya di kolom komentar yang baru. Mungkin ya itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.